Kapan kita perlu cari bantuan profesional sebenarnya saat kita sudah merasa something is wrong? Rasanya itu kayak kosong gitu. Atau saat orang di sekitar kita melihat something is different? Pasangan saya, dia bilang, kok akhir-akhir ini kamu sering lupa, terus kok kamar kamu sering berantakan. Nggak ada salahnya kita lakukan check up. I've tried to find psychiatrist online, dan kebetulan cocok, dok. Nah, tapi sayangnya saya di ghosting, dok. Saat Aini cerita tadi, aku langsung, wow, that's a very challenging situation. Untuk ini, nggak ada solusi yang cepat. Cuman yang saya mau katakan ini adalah satu. Welcome to Wellspring Conversations. Nama saya adalah Dr. Sanderson Oni, dan di podcast ini, we want to listen to your stories and we want to answer your questions. Jadi tujuan podcast ini bukan cuma saya monolog, bukan cuma saya ngomong, but we want to listen to your stories and we want to talk together to see if we can find solutions to psychological issues or problems. Pada hari ini kita ada satu guest yang bernama Aini. Very, very excited untuk ngobrol sama Aini. And please introduce yourself dan share what's your story. Oke, thank you, dok, untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini. Saya dari Banyuwangi. Saya sedang mengalami kendala yang cukup buat saya stres lah, dok. Khususnya di pekerjaan. Karena saya cukup burnout ya. Saya di perusahaan ini sudah 3 tahun sekarang, mulai tahun 2022. Kemudian sampai 1 tahun di 2023, perusahaan memutuskan untuk saya dapat akselerasi karir. Jadi yang awalnya saya di staff, saya kemudian di training untuk menjadi leader. Nah, setelah beberapa bulan training, akhirnya saya mendapat penempatan. Nah, yang bisa dibilang sialnya, tempat penempatan saya ini adalah tempat training saya, dok. Jadi, tim yang saya lead sekarang adalah orang-orang yang dulu ngajarin saya. Nah, di situ agak berat, dok. Jadi, saya pun tidak ingin menyalahkan mereka ketika mereka mungkin memandang saya, ini siapa ini anak kemarin sore kok tiba-tiba nge-lead kita untuk produksi, karena saya lead production team ya di sini. Saya sebagai leader tim production di sini punya target produksi untuk per hari mencapai sekian. Target quality-nya harus seperti ini dan segala macamnya. Yang otomatis saya dapat tekanan, dok, dari atasan. Ketika target tidak tercapai, pasti udah banyak sekali setiap hari yang nelpon, nih ada masalah apa dan segala macamnya. Kemudian dari tim saya yang saya lead, ini juga dapat pressure yang cukup tinggi ya, dok, karena setiap saya memberi instruksi, setiap saya memberi arahan, itu rasanya dijawab terus. Jadi, ayo kita lakukan ini karena begini. Kalau menurut mereka nggak logis, mereka pun akan enggan untuk melakukannya. Ataupun kalau mereka mau melakukan, ya asal-asalan gitu, dok. Kemudian pasangan saya, dalam hal ini tunangan saya ya, dok, dia bilang, kok akhir-akhir ini kamu sering lupa hal-hal kecil, terus kok kamar kamu sering berantakan. Terus saya sadar juga, dok, saya lihat kamar saya sekitar, iya ya, kenapa kamar saya jadi sekacau ini, seberantakan ini. Terus kenapa saya sekarang lebih sering di kamar, padahal dulu saya tipe yang nggak suka di kamar, dok. Jadi saya lebih sering socialize, saya sering keluar, jalan-jalan, cari angin dan segala macamnya. Tapi sekarang saya mungkin kalau ada waktu, bahkan jika 24 jam pun saya milih di atas kasur gitu, dok. Terus rasanya itu kayak kosong gitu. Kosong tuh mungkin karena dapat pressure tadi, saya lama-lama nggak peduli, dok. Bodo amat produksi nggak nyampe target, biarin lah dimarahin bos gitu. Biarin tim saya mau ngapain juga udah terserah gitu. Saya mikir apa memang better saya cari arahan lah dari tenaga profesional, dari psikolog. Nah, masalahnya saya jauh, dok. Saya ada di tempat produksi yang cukup remote. Jadi untuk ke kota terdekat itu minimal tuh 2 jam lebih, sekitar 2,5 jam. Wah, ini kalau online juga kemana ya harusnya? Ini harus ngapain ya? Akhirnya saya sempat mencoba untuk ke psikolog tapi via chat, dok, di salah satu aplikasi. Ke 2 atau 3 psikolog gitu, dok, tapi entah kenapa kurang ngena gitu, dok. Akhirnya saya berhenti nyari di situ. Nah, sekarang saya kayak bingung lagi nih, ini harus apa nih, harus kemana nih? Gitu, dok. Okay, thank you very much udah sharing, Aini.
Jadi sebenarnya there's two issues here yang saya lihat. Yang pertama adalah kalau misalnya mau cari bantuan profesional, carinya kemana. Dan kedua untuk menangani the larger issue, yaitu kondisi dan masalah di kerjaan saat ini. Is that right? Yeah, that's right. Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Nah, sebenarnya kalau kita banyak mendapatkan tekanan, kalau kita banyak mendapatkan stres, itu bisa menjadi we have depressive symptoms. Dan contohnya ciri-ciri orang yang depresi, ini bukan diagnosis ya, tapi ciri-ciri orang depresi adalah orang yang gak mau keluar kamar, merasanya capek melulu, gak mau ngapa-ngapain, benar-benar dan feel very very bad all the time. Jadi kalau misalnya kita udah merasa seperti itu, gak ada salahnya untuk kita mencari bantuan profesional. Nah, kapan kita perlu cari bantuan profesional? Sebenarnya saat kita sudah merasa something is wrong, atau saat orang di sekitar kita melihat something is different, gak ada salahnya kita lakukan check up. Kalau misalnya kita tahu kan di rumah sakit, di klinik kita bisa lakukan health check up. Meskipun kita belum ada sesuatu yang terjadi nih, kita mau lihat apakah kita sehat atau enggak. Sama seperti itu enggak ada salahnya kita check up sama psikolog atau psikiater. Untuk ngobrol nih sama psikolog atau psikiater, ada berapa orang yang cocok sama chat, tapi most of the time minimal video call. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat chat dan lewat video call itu dinamiknya berbeda. Rhythmnya berbeda. Chemistry-nya juga berbeda. Dan saya juga banyak lakukan counseling lewat online kan. And we find minimal kalau online dan kita bisa muka tatap muka, there's more discussion, there's more things yang lebih nyaman buat kita terbuka sama orang itu. Sebenarnya sudah cukup banyak layanan psikologi yang di seluruh Indonesia yang ada online. Tapi how do we choose? Pilihnya gimana nih? Pertama, lihat their credentials. Boleh loh, kalau misalnya kita mau ketemu sama psikolog atau psikiater, kita stalking dulu nih. Kita stalking dulu orangnya. Kita lihat, oke, apa mereka punya pencapaian, mereka involved dengan asosiasi mana. Dan menurut saya, the best psychologist or psychiatrist di Indonesia adalah mereka yang involved dengan research. Mereka bukan cuma mempraktekkan, tetapi mereka juga involved dengan penelitian, karena itu menunjukkan bahwa mereka up to date dengan penemuan yang ada pada saat ini. Tapi kalau kita udah ngobrol nih, udah video call sama psikolog tapi nggak cocok, boleh gak kita ganti? Of course, nggak ada salahnya kok. Soalnya kalau terutama hal kejiwaan, psikolog dan psikiater, ada chemistry-nya. Ada yang nyarinya siapa yang cocok juga gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita mau coba dengan orang ini atau coba dengan orang itu. Yang penting adalah saat kita tahu bahwa kita perlu bantuan, we find the help that we need. Jadi give it a try. If it doesn't work, we try again. Itu yang pertama tentang ketemu psikolog atau psikiater. Yang kedua dengan masa pekerjaan, saat Aini cerita tadi aku langsung wow, that's a very challenging situation. Yang tadinya orang yang training Aini, sekarang Aini harus memimpin orang tersebut. Dan orang-orang itu mungkin ngerasa, siapa ini kok orang yang dulu saya training, kenapa jadi manajernya saya gitu. Jadi kalau misalnya situasi seperti itu, mereka mungkin gak mau dengerin, mungkin mereka ngerasa, lu tahu apa sih gitu? Orang kita yang trainingin juga. Untuk ini, nggak ada solusi yang cepat. Cuman yang saya mau katakan ini adalah satu. Kalau kita sudah menjadi manajer, penting sekali kita punya yang namanya mentor. Karena kita tahu bahwa managing orang itu berbeda dengan managing proses. Managing orang berbeda dengan managing system. Karena kalau kita sudah ada tentang orang, itu ada emosinya, itu ada egonya, ada pride-nya. Jadi saya anjurkan, apakah ini bisa menemukan seseorang mungkin dalam perusahaan yang sama, atau bahkan dalam industri yang sama, yang bisa menjadi mentor. Karena psikolog atau psikiater mungkin bisa bantu dengan simptom depression, ataupun kalau ternyata terdiagnose depression dengan depression itu sendiri. Tetapi mereka mungkin tidak bisa advice dengan kondisi pekerjaan. Kan mereka juga namanya beda industri, beda konteks gitu. Jadi penting sekali kita punya mentor yang satu industri, yang bisa memahami dan mengerti apa yang kita alami pada saat itu, yang bisa kasih advice. Oke, cara ngomongnya kayak gini. Kamu manage orangnya kayak gini. Kamu bisa nego mereka dengan caranya gini. Tapi we have to find the mentorship that we need. Sama seperti psikolog psikiater mungkin sekali dua kali gak cocok. Tapi it's very important kita punya professional help dan kita punya mentorship. Whatever industry that we're in. Gimana, what do you think, Aini? Ya dok, jadi menanggapi hal yang pertama tadi ya dok. So I just remember that I've tried to find psychiatrist online. Nah, jadi singkat cerita saya coba book psychiatrist online untuk video call. Cuma H-1 dari jadwal tersebut, saya dihubungi oleh asisten beliau, dibilang kalau untuk
pertama itu lebih baik langsung untuk offline. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalau ingin konsultasi lagi dan segala macamnya itu bisa dilakukan dengan video call gitu. Apa memang seperti itu ya, Dok? Soalnya kan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya kerja di lokasi yang lumayan terpencil gitu, Dok. Sedangkan saya juga untuk waktu 2 bulan itu tidak ada libur sama sekali, Dok. Tidak ada libur, Sabtu Minggu pun masuk. Nah, libur saya itu dirempel. Jadi kayak sistem roster gitu. Nanti 12 hari saya libur itu, saya pasti pulang, Dok, ke rumah orang tua. Dan kalau di rumah orang tua itu rasanya nggak mungkin saya ingin menunjukkan kalau, "Oh, I'm not okay," gitu, Dok. I understand. Nah, sebenarnya memang kalau lakukan terapi dan counseling, ideally it's face to face. Cuman the situation is not ideal, ya kan? Jadi mungkin pada saat itu, apakah first session harus in person? Again, ideally yes, tapi nggak harus. Not always. Jadi jangan merasa, oh karena yang first session gak bisa face to face, karena itu saya gak bisa ngobrol sama psikolog atau psikiater. No. Ada yang bersedia lakukan online dari awal sampai akhir, karena memang the situation is not ideal. Jadi don't give up trying to find counselor atau psikolog atau psikiater yang bersedia lakukan face to face, bersedia lakukan counseling sepanjang the entire process. Untuk liburnya, jadi memang ada rostered day off kan. Setiap berapa lama itu udah di rostering gitu. When you do counseling, terutama online, itu sebaiknya sendirian di kamar. Jadi misalnya mau di kosan, mau di rumah, you're in a room, ada laptop, ngobrol gitu. Dan kalau misalnya takut kok kelamaan, ada yang tanya, kamu ngapain gitu? Kamu what are you doing in there gitu? Kalau misalnya mau sesinya lebih singkat, tapi lebih sering, misalnya setengah jam juga gak apa-apa. What's important is that we need to find help. Mau gimana formatnya, mau gimana situasinya, mau gimana kita mainin supaya kita bisa dapat, we need help. Jadi we try to find a way untuk dapetin bantuan tersebut. Iya, what do you think, Aini? Yeah, of course I will try, Dok. Sebelumnya itu sebenarnya saya coba cari psikolog, Dok. Dan kebetulan cocok, Dok. Nah, waktu itu saya chat. Nah, tapi sayangnya saya di ghosting, Dok. Jadi udah beberapa kali chat sama beliau, saya memutuskan untuk oke, ayo kita lanjut video call. Tapi tiba-tiba dari aplikasi tersebut, psikolog tersebut nggak ada, Dok, hilang. Padahal sudah banyak catatan saya dengan beliau dan segala macam. Dan jadi kayak mau mencari lagi tuh udah malas gitu, Dok. Udah malas, udah di ghosting psikolog, kemudian udah nyoba psikiatris, beliau bilang tidak bisa. Jadi kayak, ya udahlah. Gitu. Makanya saya kayak, ini kalau cari offline juga di mana, udah nyoba ke aplikasi juga, tiba-tiba psikolognya hilang. Iya. Aini, I'm so sorry to hear that sih. Aku tahu bahwa kalau kita ketemu psikolog atau psikiater, untuk bisa ketemu aja, it's not easy. Kalau kita udah ada relationship dan tiba-tiba di ghosting, itu sakit sih. Karena it builds trust, we build we feel we trust them, terus tiba-tiba kayak di ghostingin temen aja gitu. It's like yang kita curhat, we expect you to be there, but we're not. Ini, aku cuma bisa bilang I'm so sorry to hear that, but I hope you don't give up. Karena it's for your sake, untuk bisa cari bantuan. Balik lagi, ingat, psikolog dan psikiater hanya bisa membantu simptom depressionnya. Pada dasarnya, it's a work issue. And memang ada bagusnya kita ada profesional, tapi kita juga butuh mentor di dalam industri yang sama. Terutama it's a work issue. Why? Karena menurut saya, meskipun Aini bisa mendapatkan solusi untuk symptom depression, kalau the root issue itu kerjaan masih di sana, it's not gonna go away. Jadi, try to take time to talk to someone in your industry atau in your company yang bisa kasih advice gimana handle situasi seperti ini. Somebody that you trust, somebody you can talk to, yang mungkin pernah dalam situasi seperti ini di mana ada bos yang minta KPI, tapi dia produksinya nggak jalan, yang bisa memahami what that feels like. Dan semoga dari sana you get the help and support and guidance you need untuk bisa melewati masa ini dengan baik. Dan kalau saya boleh tanya, Aini sudah dalam role ini udah berapa lama? Kurang lebih 1,5 tahun ya, Dok. Oke. 1,5 tahun di role ini setelah fresh graduate is not a long time. Dan memang
you have to be gentle with yourself, mengakui bahwa ada tahap belajarnya, ada tahap adaptasinya. So be kind to yourself. Try to find psychologist, psychiatrist jika dibutuhkan, dan please, please, please don't give up. Karena aku dengar kamu butuh banget ini. I hope you can find that Aini. And I know it's not easy. I know gak gampang untuk kita percaya sama orang, terutama kalau kita udah pernah di ghosting, but please for your sake don't give up. Will you try again? I think I will. I think I will. We'll be supporting you. We'll be rooting for you. And yeah, hopefully next time kita ngobrol gitu, we find you in a much better place. I hope so. Keep it up. Iya, jadi memang soal mentor, memang saat ini perusahaan sedang agak kacau dok. Struktur organisasi berubah, banyak orang baru juga. Jadi memang saya juga nggak tahu nih kalau ke atasan atau mungkin saya bisa bilang ke tim HR dan segala macamnya kalau saya punya masalah ini. Ya basically di dalam manajemen sendiri juga lagi kacau gitu dok. Jadi mungkin sejauh ini yang saya lakukan, jadi saya punya teman-teman yang bisa dibilang senasib ya dok, satu pendidikan sama saya. Nah kita sharing di situ, meskipun sharingnya lebih banyak ke marah-marah ya dok. Marah-marah, ini kenapa seperti ini, produksi begini. Ya ini bagian dari proses belajar saya ya dok. Thank you, Aini. And then I hope you're proud of yourself loh. Untuk jadi fresh graduate, masuk akselerasi, it's not easy. Dan orang yang punya potensi selalu akan mengalami challenges in their workplace, in their career, in their impact. Jadi please don't give up. Tapi again, don't try to do this yourself. You need friends, you need mentorship, you need community. The thing is, if the company, kalau saat ini company lagi chaos, then memang maybe no one knows what they're doing. Sama-sama everyone is chaotic at the moment. Dan ingat kita mau cari mentor. Ada bagus kita punya teman curhat. Tapi kita butuh orang yang bisa kasih solusi. Itu nggak usah satu company ataupun satu postingan. Kita itu bisa satu industri di organisasi lain. Somebody that you trust and somebody you can share to. Okay, I think that's all the time we have today. How do you feel now, Aini? Pertama mungkin terima kasih banyak ya dok. Tentu tadi meskipun waktu yang cukup singkat ini cukup membuka insight baru, and of course I will try, dan mohon doanya ya dok. We'll be supporting you. Kalau dikata orang Korea, fighting. Fighting. Yeah, you can do it, and we look forward to talking to you soon. Thank you so much, Aini. Thank you dok. Great. Tadi kita bicara dengan Aini dengan masalah pekerjaan yang dia sedang alami. Ingat bahwa kita misalnya mengalami masalah, betul kita butuh psikolog dan psikiater. That's very important. Tapi kita juga butuh mentor di tempat pekerjaan. Saat kita menjadi manajer baru, saat kita ambil role baru, it's never easy. Jadi kita butuh orang that we can trust, that we can talk to, that we can seek advice. Mentor itu tidak datang dengan sendirinya, kita harus mencari mentor itu. Jadi if you're listening to this, then you're struggling at work, try to find somebody you can talk to. Yang kedua, tentang masalah psikolog dan psikiater ini, unfortunately di Indonesia jumlah psikolog dan psikiater itu masih sedikit sekali. Kita hanya ada satu psikolog dan satu psikiater untuk menangani sekitar 66.000 orang. Tetapi you've just heard the impact kalau kita kurang duty of care-nya terhadap klien. Kalau misalnya karena masalah admin apa kita jadi ghostingin gitu. Jadi bagi yang mendengarkan psikolog dan psikiater, we have to maintain relationship. We have to put in extra resources untuk invest in administration and ways untuk jangan sampai orang itu hilang. We don't lose people, we don't ghost people. Karena dampaknya, it can affect their trust in the long term. That's it for today's episode. Thank you so much for listening to Wellspring Conversations, and see you next time.